Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Murid-murid SMP Samajar 1, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai norma. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki pengertian norma, Bapak sebelumnya menjelaskan apa pentingnya norma bagi kehidupan bermasyarakat. Manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial, di mana manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain dalam kelangsungan kehidupannya. Dalam menjalankan kehidupan bersama orang lain tentu memiliki berbagai macam perbedaan dan kepentingan. Perbedaan-perbedaan tersebut jika tidak disikapi dengan baik, maka akan bisa menimbulkan konflik. Seperti seorang pedagang, ketika dia menjual barangnya dan ketika ada orang yang ingin membelinya, maka tentu ada hak dan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh keduanya. Kelompok 3 anak ini ingin membeli dagangan dari si bapaknya. Maka si bapaknya harus bisa memenuhi apa keinginan dari 3 orang pembeli. Seperti ketika 3 orang ini ingin membeli bakso, maka pedagang bakso ini harus memenuhi bakso kepada 3 orang tersebut. Begitu juga sebaliknya, pedagang ini juga bisa menagih haknya kepada 3 orang pelanggannya, yaitu dengan meminta uang sebagai bentuk tukar jual beli. Nah, ketika 3 orang ini tidak mau melakukan pembayaran, maka ada sanksi yang dilanggar, ada tindakan yang dilanggar kepada si pedagang. Begitu juga sebaliknya, jika 3 orang ini sudah memenuhi dengan membayar kepada si tukang bakso dan tukang bakso tidak memenuhi kewajibannya, maka di sini juga terjadi hal-hal yang dilanggar. Nah, untuk bisa mengantisipasi tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, si 3 orang ini menuntut haknya, si pedagang ini menuntut haknya, jika tidak sama-sama terpenuhi, maka nanti akan menyebabkan terjadinya konflik. Konflik inilah yang kemudian harus perlu diatur, di mana seluruh warga negara bisa hidup rukun tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan. Untuk mengatur konflik, mencegah terjadinya konflik, maka perlu adanya sebuah aturan. Aturan itu dinamakan dengan norma. Norma sendiri memiliki arti yaitu aturan atau kaidah tentang yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan lebih jelas, pengertian norma adalah aturan-aturan atau pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di lingkungan kehidupannya. Adapun hal-hal yang akan kita pelajari pada norma ini berkaitan pertama, tadi kita sudah menjelaskan mengenai pengertian norma, yaitu hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, baik berupa tindakan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya ialah macam-macam norma. Yang ketiga adalah sumber-sumber norma, dan yang keempat adalah sanksi dari norma. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Pengertian sudah kita jelaskan. Selanjutnya kita memasuki macam-macam norma. Macam-macam norma. Macam-macam norma terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah norma agama. Yang kedua adalah norma hukum. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Dan yang keempat adalah norma kesusilaan. Keempat hal ini merupakan macam-macam norma yang ada di lingkungan kehidupan bermasyarakat. Kita bahas dari
Norma agama. Norma agama adalah norma yang bersumber dari Tuhan. Sumbernya dari Tuhan dan bentuk sanksinya ialah berupa dosa. Dan sanksinya ini tidak langsung dirasakan karena balasannya ada di akhirat. Jadi sekali lagi, norma agama merupakan norma yang bersumber dari Tuhan, kemudian sanksinya berupa dosa, yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan balasannya ini bersifat tidak langsung karena balasannya akan dirasakan di akhirat. Norma yang selanjutnya ialah norma hukum. Norma hukum bersumber dari pemerintah. Karena pemerintahlah yang membuat aturan hukum. Adapun sanksi dari pelanggar norma hukum adalah yang kita kenal sebagai mararunda. Mararunda merupakan singkatan atau kepanjangan dari maknya mati, ra-nya penjara, run-nya kurungan, dan da-nya adalah denda. Mati, penjara, kurungan, denda. Norma hukum tadi sudah kita bahas bahwa sanksinya adalah mararunda. Di Indonesia sendiri, hukuman yang ada di Indonesia untuk penjara ada 2 kategori, yaitu maksimal untuk di kurungan penjara adalah 20 tahun. Jika lebih dari 20 tahun maka ada 2, yaitu seumur hidup, dan yang kedua adalah hukuman mati. Jadi tidak ada istilah seseorang dipenjara selama 21 tahun. Itu salah, karena maksimal penjara di Indonesia adalah 20 tahun. Selanjutnya ialah sanksi seumur hidup. Seumur hidup itu tidak diartikan bahwa seseorang yang misalkan umurnya 20 tahun, kemudian nanti dia melakukan tindakan melanggar pidana, melanggar hukum, kemudian dia akan dikenakan sanksi seumur hidup. Ada istilah yang keliru, yaitu seumur hidup itu diartikan sebagai ketika dia melakukan kesalahan pada umur 20 tahun, maka dia dihukum selama 20 tahun. Ini merupakan anggapan yang keliru. Justru yang benar adalah definisi seumur hidup untuk sanksi seumur hidup adalah ialah sampai mati. Sanksi seumur hidup ialah si terdakwa ini, terpidana ini dipenjara sampai mati di sel, di kurungan. Mengapa tidak definisi bahwa seseorang yang umur 20 tahun kemudian dia diberikan sanksi 20 tahun seumur hidupnya, ini dianggap keliru? Hal ini bisa dijelaskan dengan demikian. Kita analogikan bahwa terjadi 2 kasus yang sama. Seseorang umur 35 tahun, kemudian orang kedua berumur 20 tahun. Keduanya sama-sama melakukan pembunuhan berencana yang bisa disangsikan hukuman mati maupun seumur hidup. Nah, ketika keduanya diberikan sanksi seumur hidup, maka si A ini akan dipenjara umur 35 tahun dan si B ini akan dipenjara selama 20 tahun. Jika seumur hidup itu diasumsikan umur si terdakwa, maka di sini terjadi ketidakadilan karena si A dengan kasus pembunuhan yang sama dan si B dengan kasus pembunuhan yang sama dengan si A, namun mempunyai hukuman yang berbeda karena usia mereka yang berbeda. Artinya hal ini dapat menjelaskan bahwa seumur hidup, definisi sanksi seumur hidup ialah sampai dia meninggal di sel penjara.
Selanjutnya berkaitan soal norma hukum. Norma hukum memiliki dua sifat. Yang pertama ialah mengikat, yang kedua adalah memaksa. Mengikat artinya seluruh warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Baik dia presiden maupun dia penjual nasi goreng, ketika dia tetap melakukan kesalahan maka akan dikenakan sanksi norma hukum. Selanjutnya sifat hukum yang kedua ialah memaksa. Memaksa dalam artian seseorang yang sudah divonis oleh pengadilan. Vonis ini artinya sudah diberikan putusan oleh pengadilan, vonis pengadilan, baik itu vonis mati, kurungan, penjara maupun denda, maka mau tidak mau si terdakwa ataupun terpidana harus mematuhi segala putusan yang ada tanpa terkecuali. Maka seseorang yang sudah divonis oleh pengadilan mau tidak mau harus ikut dan tunduk terhadap putusan yang sudah diberikan oleh hakim pada saat dia di pengadilan. Mengikat dan memaksa ini sekali lagi merupakan sifat hukum. Sifat hukum yang mengikat dan memaksa. Norma hukum yang selanjutnya ialah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang bersumber dari masyarakat. Masyarakat yang dimana? Yaitu masyarakat sekitar tempat suatu wilayah berada. Norma hukum ini tidak bisa disifat universal. Tidak universal. Mengapa demikian? Karena setiap daerah bahkan negara mempunyai standar kesopanan yang berbeda. Contohnya, di Amerika Serikat ketika memanggil orang tuanya itu biasanya tidak menggunakan bapak atau ibu. Tidak ada. Langsung nama, misalkan George, Derry. Itu ketika orang di sana tidak memanggil orang tuanya tanpa sebutan bapak dan ibu, bukanlah sesuatu yang melanggar norma. Tapi itu akan menjadi hal yang berbeda ketika ada di Indonesia. Ketika berada di Indonesia, seseorang yang memanggil orang yang lebih tua tanpa menggunakan kata bapak atau ibu, maka itu dianggap tidak sopan. Maka dari itu norma kesopanan tidak bersifat universal. Universal itu artinya semua wilayah ataupun negara tanpa terkecuali mempunyai prinsip yang sama. Tapi kalau norma kesopanan tidak. Itu disebabkan karena setiap negara atau daerah punya standar kesopanan yang berbeda-beda. Adapun sanksi dari norma kesopanan adalah adalah dikucilkan oleh masyarakat. Dikucilkan dalam artian ini adalah ketika seseorang yang tidak sopan terhadap orang yang lebih tua maupun orang lebih tua tidak menghargai orang lebih muda, maka masyarakat akan merespon dengan memberikan teguran, akan memberikan sanksi seperti dimarahi. Itu merupakan sebuah sanksi dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ialah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani. Dan sanksi dari norma kesusilaan adalah perasaan bersalah. Contohnya ialah seseorang yang berbohong. Selanjutnya ialah contoh dari norma kesusilaan.
Contoh dari norma kesusilaan ialah contohnya ialah berbohong. Seseorang yang berbohong, maka pada dasarnya dia sudah membohongi dirinya sendiri. Ada perasaan bersalah dari ketika dia sudah berbohong. Dan norma kesusilaan ini bersifat universal. Sifat dari norma kesusilaan tidak lagi bersifat universal. Mengapa dinamakan universal? Karena di belahan dunia manapun yang namanya berbohong itu adalah perbuatan yang salah. Baik itu di Amerika, di Afrika, di Australia, prinsip berbohong adalah sesuatu yang salah dan itu merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan karena membohongi hati nuraninya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa norma itu terbagi menjadi 4. Norma agama, yang kedua norma hukum, yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat adalah norma kesusilaan. Adapun sumbernya, agama bersumber dari Tuhan, hukum dari pemerintah, kesopanan dari masyarakat, dan kesusilaan dari hati nurani. Sanksinya ialah dosa, pemerintah adalah mararunda, masyarakat adalah dikucilkan, dan hati nurani ini adalah perasaan bersalah. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan pemaparan Bapak mengenai norma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.